Pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, Bilan Pas Kita dan Keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Mendengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan karena Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Mendengar di pagi hari ini untuk edisi hari Kamis 23 Syawal 1445 Hijriah atau 2 Mei 2024. Kita bersama pagi hari ini mendengar dalam program Manjada Wajada. Dan insya Allah hingga nanti jam 10 pagi kebersamaan kita. Tentu Anda pendengar di manapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami, silahkan dipersiapkan. Nanti kita berdiskusi dengan narasumber kami di line telepon 0271638123 atau di SMS BA 081393809000. Dan Anda juga bisa meninggalkan komennya di live YouTube, karena saat ini pendengar di manapun Anda berada, kita live di YouTube di akun 102,2 Persada FM. Dan alhamdulillah pendengar di manapun Anda berada, pagi hari ini kita akan berdiskusi, kita akan menghadirkan sosok yang tentu menginspirasi kita semuanya pendengar di manapun Anda berada. Sudah hadir di studio Persada FM pagi hari ini pendengar di manapun Anda berada. Beliau adalah seorang pendakwah MTA dari generasi awal sampai saat ini, dari pendakwah MTA dari masa ke masa begitu ya. Nah, kalau Anda menyimak setiap hari Senin itu di jam 4 sore ada acara Risalah Tafsir. Nah, beliau adalah pengampunya. Beliau adalah Ustadz Ahmadi ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat ya, Ustadz? Alhamdulillah. Kabar sehat baik. Ya, di tengah-tengah kesibukannya ini, Ustadz. Insyaallah ya. Menyempatkan diri ini saja hadir di studio Persada FM. Sudah lama sekali nih Ustadz tidak siaran di radio ya. Ya, selama ada TV. Selama ada TV ini ya Ustadz ya. Alhamdulillah bisa hadir di studio Radio Persada FM yang baru ini Ustadz ya. Kalau yang lama dulu ada sekatnya, dindingnya, tapi sekarang tidak, ini dalam satu ruangan ini Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz Ahmadi ini adalah pendakwah MTA begitu ya, dari guru daerah, warga-warga ini juga tentu hafal begitu ya, tahu ya Ustadz Ahmadi. Atau awal-awal dulu juga pernah ini Ustadz membacakan brosur ya, termasuk tugas membaca brosur juga ini Ustadz ya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa ini Ustadz? Ingat tadi Ustadz? Ya, katakanlah sahabat Zafrul dari awal kan dia masih di Kemelayan kan itu, masih di Kemelayan. Jadi setelah Ustadz Warsidi, kemudian Ustadz Anan kan ya. Kemudian kami gantikan bersama dengan Mas Duki ya. Berarti bersama Ustadz Mas Duki dan penyanyi Ustadz ya. Kemudian setelah itu baru digantikan ini ya, yang baru ya, Ustadz Ghazali dan Ustadz Marjono. Alhamdulillah. Sebelum kita jauh lagi, Ustadz Ahmadi ini dilahirkan di mana sih, dan kelahiran tahun berapa sih? Kelihatannya sudah agak lumayan tua. Iya gitu ya. Ya, alhamdulillah saya dilahirkan di Pacitan. Asli Pacitan berarti ya? Asli Pacitan. Tahun 53. Tahun 53 ini ya. 53 berarti sudah 71 tahun. 71 tahun ya, alhamdulillah. Dan besar di Pacitan atau memang sudah? Iya, saya SD SLTP di PGAP Pacitan. Kemudian PGA-nya di Surakarta. Oh, PGA di Surakarta itu ya. Berkali sampai hari ini tidak pulang. Ya. Kemudian memang saat ini domisili sudah di ini ya. Maksudnya Sukoharjo ya? Sukoharjo berarti. Sukoharjo. Kemudian aktivitasnya selain dakwah di MTA, dulunya adalah seorang guru agama. Iya, guru agama SD. SD ya. Dari tahun
sampai 2014 pensiun. 2014 pensiun ya. Oh, berarti sudah purna 10 tahunan. 10 tahunan ini ya. Nah, nganggur. Nganggur tapi sibuk loh saja. Karena kan ngisi ngaji terus ini kan. Alhamdulillah. Jadwalnya padat loh, luar biasa loh ini Ustadz Ahmadi. Artinya kan selain aktivitas ngajar di SD, karena kan memang lulusan PGA ya, jadi kan pendidikan guru agama Ustadz ya. Kemudian ngajar di SD, tapi juga ngisi ngaji di beberapa wilayah loh ini Ustadz. Ya, alhamdulillah saat itu. Saat itu dipercaya Allah dan Al-Ustadz. Paling berapa banyak dulu Ustadz ya? Ya paling jauh dan termasuk lama di Jakarta. Di Jakarta itu paling lama kan itu. Di Jakarta. Kalau saat ini Jakarta? Jakarta sementara berhenti. Sementara libur dulu ya, ini. Karena kesehatannya kurang. Dan terakhir ini di berapa tempat ini Ustadz? Yang sekarang masih itu di Pacitan setiap Rabu sore. Oh, Pacitan kemudian masih. Di Jogja perwakilan Kamis sore. Kemudian di Gelombang Makam Haji Luang 1 itu Jumat malam. Jumat malam. Kemudian Selasa sebulan sekali di Semarang. Semarang masih di 4 lokasi lah Ustadz. Artinya masih sibuk. Artinya kan sebelum 4 lokasi ini dulunya lebih banyak lagi berarti. Iya, dulu ya pernah yang lain-lain. Pernah yang lain-lain dan terjauh memang di Jakarta ya. Hampir berapa tahun Ustadz kalau lama tuh. Lama ya. Seawal termasuk berdirinya Tangerang, berdirinya Pondok Cabe itu saya sudah di sana. Bahkan Pulau Jaya belum ada, saya di sana. Sudah di sana ya paling. Di Jakarta itu waktu baru 17 orang dan belum punya gedung pun belum apa baru nyewa kan itu. Dan sampai alhamdulillah sampai punya gedung sampai berkembang. Cabang-cabang alhamdulillah. Jadi betul lama sih Jakarta saya. Ya, artinya memang menangi perjuangan dakwah. Iya, betul. Jadi rekosonya ngaji di Jakarta betul ada yang sampai ganti mobil 5 kali itu sudah karena transportnya saat itu kan sulit sekali. Sulit ya, gitu ya. Dan itu dilalui dengan perjalanan darat ya, dengan mobil. Iya, gitu dulu dengan mobil bis umum itu dulu gitu ya. Dan kalau sekarang kan pakainya mungkin bisa yang sekarang kereta, kan bisa kadang kereta gitu ya. Bahkan bisa pesawat bisa pesawat gitu ya, lebih dipermudah ya. Iya, alhamdulillah. Kalau jauh kan tidak capeknya tidak terlalu lah gitu ya kalau menggunakan pesawat begitu. Kemudian kalau untuk Ustadz Ahmadi ini dulu kenal dengan kajian ini bagaimana sih Ustadz? Ya, ini sejarahnya agak lumayan ini. Jadi saya dulu kan lulus dari PGA tahun 72. Oh, 72. Lulus. Nah, memang saya sebelumnya masih sekolah pun saya memang aktif senang ikuti pengajian-pengajian. Pengajian apapun pokoknya gitu ya. Terutama di Ahad itu pengajian di Balai Muhammadiyah. Muhammadiyah itu setiap Ahad pagi kan ada pengajian di Balai Muhammadiyah. Lah, kemudian saat itu di Ahad yang kedua itu pengisian Saudullah tafsir kan itu. Oh iya. Nah, kemudian beliau menjelaskan kalau ingin belajar tafsir betulan bukan di sini tempatnya. Nah, di mana Ustaz kan itu? Saya tanya langsung masuk ke dalam, tanya ada tempatnya di Semanggi sana ya gitu. Akhirnya saya datang, saya motor langsung ke kantor, ketemu dengan Ustaz. Saya minta izin kalau diizinkan masuk ngaji ke kantor kan di Semanggi kan itu. Alhamdulillah. Itu saya itu bulan Mei tahun 72. 72 itu MTA sudah berdiri? Sudah, tapi belum resmi kan 73 resmi. Oh, nggih. Ya, jadi 72 resminya 74 kan. Saat di 72-nya itu sudah mulai ngaji. Nah, kemudian tapi ya kan belum resmi kan baru beberapa orang kan itu. Akhirnya secara resmi ngaji tahun 73 di Masjid Marwah itu saya dulu resminya di Temos ke siswa di situ. Masjid Marwah sebelahnya itu ya. Sekarang. Oh, berarti termasuk generasi awal berarti ini ya. Awal banget. Awal banget ya sebelum diresmikan gitu kan. Termasuk yang ribetnya bagaimana merencanakan peresmian juga berarti. Iya termasuk yang ngerti lah ribetnya tidak ya kan. Ya. Artinya pelaku sejarah juga ini pelaku sejarah. Kemudian artinya pada saat itu kan ngikut banyak pengajian kemudian mulai tertarik dengan tafsir.
spesialisasi mungkin Ustaz ya, karena ini pengisinya juga di kalau di setiap Senin juga risalah tafsir memang ya. Alhamdulillah memang saya dari situ paling tertarik sejak dulu itu memang belajar tafsir kan itu. Bahkan sejak sekolah kan itu, sejak sekolah. Sejak sekolah. Paling senang dan paling tertarik itu tafsir. Pelajaran kan, tafsir. Dan memang diperdalam dan digeluti juga di Majelis Tafsir Al-Quran ini begitu ya, mempelajari lebih dalam lagi tentang tafsir. Pada saat itu memang ketemu dengan Ustadz Dullah Tufail, kemudian saat itu sudah ada nama bahwa ini kajian Majelis Tafsir Al-Quran begitu atau itu belum resmi, nama belum ada kan, belum diresmikan ya. Jadi ya pengajian tafsir oleh Ustaz Abdullah Tufail gitu saja. Gitu saja awalnya memang gitu. Dan bahkan awalnya itu kan masih di rumah kakak beli itu samping majelis sekarang itu. Kemudian karena bertambah-tambah akhirnya pakai Masjid Marwah itu. Masjid Marwah semakin berkembang lagi, akhirnya kan bangun majelis itu, walaupun ya awalnya dipakai majelis itu Masya Allah. Di lantainya masih tanah, dindingnya belum ada yang dilepau pun belum, tapi sudah dipakai. Jadi Ustaz gitu, dipakai berkah nanti insya Allah akan jadi, gitu. Yang itu ya, slogannya pokoknya dipakai berkah insya Allah jadi. Ya gitu. Tanpa berpikir nanti bagaimana caranya. Nggak ada. Nggak ada. Insya Allah nanti kan ada saja Allah akan memberikan jalan keluarkan gitu. Dan alhamdulillah saat ini bisa digunakan lebih banyak lagi, bahkan sekarang sudah mulai pindah dan ini ada rencana mungkin lebih besar lagi nih saja kan. Gitu. Ini nikmat dari Allah tentunya. Alhamdulillah. Betul. Nah kemudian kalau tadi kan ngajinya awalnya, kemudian dari tahun 72 mulai merapat, mulai mendekat pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Dullah Tufail, kemudian sampai berarti bahasanya menangi gitu kan, menangi bagaimana Majelis Tafsir Al-Quran ini didirikan berarti Ustadz ya. Termasuk peresmian kan juga. Peresmian juga. Berarti termasuk memang generasi awal yang melalui bagaimana MTA ini didirikan juga begitu. Jadi betul-betul awal berdirinya MTA itu bukan pengajian yang mudah. Jadi pengajian yang aneh, nyeleneh, orang umum betul kan itu. Jadi segalanya serba beda dan itu memang semacam jadi ikonnya Ustaz Abdullah. Kita harus beda. Karena kalau dengan beda itu kan dikenal. Ini. Oh memang begitu ya. Gitu. Tapi beda dalam artian ini ya Mas. Iya benar kan itu kan. Iya jadi bahasa Arabnya khalif tuzkar. Bedailah dengan yang kamu akan disebut. Jadi dikenalkan gitu. Jadi yang biasa orang kan dulu tidak ada yang namanya pakai jilbab kan tidak ada kan itu. Kita udah mulai pakai jilbab walaupun orang suaranya di luar seperti ini. Ada mayat jalan, ada orang kademen macam-macam lah, tapi terus jalan akhirnya gitu. Dan sampai di lika-liku memulai peresmian, kemudian legalitas dari Majelis Tafsir Al-Quran ini bagaimana? Sudah biasa, luar biasa. Jadi yang namanya kajian dibubarkan itu hari-harian kan itu biasa. Jadi berkumpul baru belum mulai sudah dibubarkan oleh penduduk setempat kan gitu ya. Karena tidak tahu saja, tapi kita yakin karena bahasa mereka tidak tahu kita. Karena tidak tahu biasa, tidak tahu kan sepertinya aneh kan, selamanya kan juga belum ada pengajian tafsir kan belum ada kan gitu. Jadi ketika orang membahas tafsir itu aneh kan gitu. Jadi karena mereka, maka kita tidak boleh melawan apalagi berlaku keras pada mereka, tidak. Karena tadi beliau katakan mereka belum tahu. Nanti kalau sudah tahu mereka akan cinta pada kita. Gitu. Dan itu berjalan bertahun-tahun begitu ya. Kan gitu. Dan perkembangannya mulai dikenal, kemudian mulai ini di tahun-tahun berapa Ustaz? Ya itu kan langsung mengadakan pengajian Ahad pagi di Kemelayan Belah Selatan, bukan yang sekarang yang masih sekitar bukan itu. Dulu tidak pakai pengajian dulu awalnya di mana itu bersama dengan warga saudara di Tiga Serangkai kan di situ. Kemudian kita berkembang di situ, dikenal akhirnya berkembang, akhirnya tidak muat, akhirnya kita beli di majelis di
Kemelayan itu. Yang Kemelayan yang sekarang kita itu karena berkembang terus sekarang tidak muat, akhirnya kita berusaha beli dengan luar biasa itu. Untuk membeli itu tidak, karena bukan orang banyak, orangnya baru sedikit dan bukan orang-orang kaya-kaya. Ustaz sampaikan untuk beli ini insya Allah untuk sabilillah. Yang bisa, yang punya silahkan. Akhirnya masya Allah, yang punya sepeda dilepas, punya jam tangan dilepas, bahkan ada yang punya jaket pun dijual untuk bisa membeli tanah itu. Iya, kan gitu. Jadi luar biasa itu, semangat umat untuk bisa membeli tanah itu luar biasa. Karena memang semakin berkembang peserta pengajiannya semakin banyak. Bahkan berjalan bertahun-tahun pun ternyata semakin berkembang kembali terus, gitu ya. Alhamdulillah. Itu sampai kan masya Allah kan ngaji di halaman, kerikil seperti itu kan luar biasa. Jalan penuh, gang-gang penuh sampai gitu. Iya, kalau di Kemelayan itu di Kemelayan. Akhirnya Allah berikan jalan keluar, Allah berikan tempat yang nyaman sampai sekarang ini kan gitu. Walaupun juga sekarang ini yang masuk di dalam hanya separuh juga kan gitu. Yang separuh masih di luar karena tidak muat kan. Karena masih nggak keluar lagi ya. Karena memang perkembangan, alhamdulillah ini patut kita syukuri bersama. Dakwah MTA kan semakin berkembang dan semakin dikenal gitu ya. Dalam artian ada sebagian yang kenalnya masih tanda kutip ya, kenalnya tidak suka dulu, kemudian tidak suka menjadi tahu dan menjadi sadar. Tadi saya katakan kalau mereka tidak sadar itu karena mereka belum tahu saja. Belum tahu, betul. Nanti kalau sudah tahu kita, mereka akan mencintai kita. Bahasa Biko. Jadi kita jangan kecil hati, terus jalan terus semangat dan jangan katakanlah menyakiti hati mereka, jangan. Mereka begitu karena belum kenal kita. Jadi kalau diusir ya kita pergi saja. Tidak boleh ya berhenti saja kan itu. Besok diulang lagi terus kan begitu kan gitu. Seperti itu terus akhirnya ya mereka terbuka gitu. Iya, gitu masalah kan terbuka. Gitu. Dan alhamdulillah artinya memang Ustadz Ahmadi pelaku sejarah di awal sampai saat ini. Kemudian kalau untuk Majelis Tafsir Al-Quran kan setiap buka binaan, cabang atau perwakilan selalu diutus guru-guru daerah dari pusat, termasuk liku-liku awalnya Ustadz juga menjalani itu semua begitu. Dari awal misalkan Ustadz Ahmadi ini mulai diutus untuk ngisi ini mulai tahun berapa? Saya lama banget itu awal-awal jadi bahkan pernah di Gunung Kidul hampir 8 tahun sudah di banyak lama lagi. Banyak ya. Wah, sampai sudah lupa rasanya. Banyak sekali jadi. Saking banyaknya begitu ya. Jadi, dan memang gini masalahnya apa? Dulu yang dipercaya belum untuk mengisi kajian itu kan belum banyak juga. Bahasa itu kan guru daerah belum banyak, sehingga satu orang guru daerah itu harus ngisi sekian banyak kan begitu. Ini. Jadi memang ada kriteria khusus begitu ya, yang diutus untuk ngisi ke daerah-daerah begitu ya. Termasuk salah satunya dari Ustadz Ahmadi ini yang dipercaya ya saat itu Ustadz Dullah Tufel. Ya, alhamdulillah ya. Dan berjalan terus sampai saat ini luar biasa begitu ya. Dan awalnya dulu Ustadz Ahmadi ditunjuk untuk ngisi itu bagaimana? Apa langsung ada perintah dari Ustadz Dullah Tufel misalkan Ustadz Ahmadi jangan ngisi di sini kita atau bagaimana itu? Ya kalau ada cabang baru kan itu ya kadang dipanggil itu untuk ngisi, masih ada waktu enggak, masih ada berangkat kan itu saja sudah. Oh gitu ya, jadi biasanya ada waktu, ada berangkat kan itu ya. Ya gitu saja. Jadi memang dulu awalnya yang langsung memberikan perintah itu Al-Ustadz begitu ya sekarang. Meskipun sampai saat ini juga sama, tapi memang melalui ada sekarang kan koordinator, ada yang menjadwal dan sebagainya begitu ya. Karena begitu banyaknya saat ini gitu. Dan dulu langsung beliau begitu. Beliau dari gitu. Jadi ketika ada cabang baru langsung gitu. Iya. Dan sampai saat ini berarti begitu ya, ada ACC dari pimpinan, terus langsung diisi jadwalnya Ustadz siapa kemana begitu ya. Iya. Alhamdulillah luar biasa. Walaupun juga saya pernah ketika di Dawi ngisi di Gelimbang 12 saya katakanlah menolak Ustadz. Menolak. Saya tidak berani Ustadz. Masa saya seperti ini harus ngisi di cabang di
kota di pusat kan belum patut. Iya, Akhirnya ya kenapa toh saat itu? Ya enggak patut masa seperti saya ngisi pengajian di pusat kan enggak patut kan itu. Pokoknya besok Senin langsung ngisi titik. Gitu perintahnya pokoknya gitu ya. Iya, karena ngajian itu kan waktu Senin, soalnya Senin ngisi titik. Itu di gelombang? Gelombang 12 di gelombang 12. Ya. Bukan gelombang 12. Yang saat ini masih ada kayaknya. Ya, saya ada. Sampai 10 tahun saya di gelombang 12. Oh, alhamdulillah ya. Pokoknya langsung gitu ya. Ngisi hari ini jam ini gitu ya, langsung. Titik. Pakai titik gitu. Dan itu nggak bisa menolak ya. Nggak bisa ya. Dan berikutnya langsung berangkat gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian kalau cerita tentang ya ini Ustaz, tadi kan Ustaz termasuk yang diamani juga untuk membacakan brosur itu. Awalnya gimana ceritanya itu? Ya tadi karena kan dulu kan yang bukan bisa membaca ya bahasa beliau dulu. Kalau yang bisa baca itu banyak. Tapi yang siap itu tidak banyak. Karena kan ya kesibukan apalagi kan hari Ahad kan begitu. Banyak kegiatan kan gitu. Jadi yang selalu ready setiap saat hari Ahad pagi itu siap itu belum banyak. Kalau yang bisa banyak itu banyak. Yang bisa baca kan banyak karena benar kan banyak. Tapi yang siap setiap saat itu yang tidak banyak saat itu. Itu dan yang karena mau tidak setiap hari Ahad jam 6 kan sudah harus siapkan gitu. Padahal mulai kadang kan jam 10 jam baru nanti pagi udah siap tapi kan itu. Iya. Jadi setiap Ahad kan harus siap standby dari pagi ya. Dan tidak boleh absen ya. Tidak boleh, tidak ada kata absen. Nggak ada absen ya, nggak ada kata absen. Jadi memang harus selalu masuk kecuali memang alasan uzur, sakit dan sebagainya. Betul, kalau sakit itu sakit betul sakit kan itu. Ya. Dan juga kan Ustaz Abdul waktu memberikan contoh, jadi sampai beliau di opnam pun bolos untuk ngisi Ahad pagi. Sampai? Iya. Contohnya seperti itu. Masa Ustaz memberi contoh kita tidak cuman masuk angin biasa ya di rumah kayaknya kok nggak patut nggak patut gitu masih muda masih anak-anak kan itu kan sudah setua itu sampai 20 saja harus bolos kan itu ngisi Ahad pagi kan itu bolosnya nggak ketahuan ini perawat sama dokter enggak boleh mesti tidak boleh kalau ketahuan nggak mesti nggak boleh jadi perawatnya kehilangan ini kehilangan pasien kehilangan pada saat itu dan itu dirasakan oleh saudara-saudara kita generasi awal termasuk umat luar biasa saya itu jadi betul-betul jadi dirasakan terus ya. Jadi pelajaran yang sangat-sangat berharga betul kan. Kalau hanya sakit flu, sakit masuk angin biasa, itu bukan sakit. Bukan sakit itu. Itu kawan manusia. Itu kawan manusia. Dan beliau saya katakan jadi kalau beliau sampai katakan jadi kalau dari rumah sakit yakinlah nanti di perjalanan kamu akan sembuh. Sampai ngisi selesai sembuh. Walau nanti mungkin pulang sakit lagi, tidak masalah. Tidak masalah. Dan itu dibuktikan saudara kita, teman kita menunjukkan seperti itu. Jadi sakit nekat nanti perjalanan sembuh. Ketika sampai ngisi semangat sembuh, pulang kambuh lagi. Ya, kambuh lagi dan ya nggak masalah gitu. Nggak masalah kan itu. Tapi kan yang penting amanahnya untuk ngisi dan sebagainya masih tetap tertunaikan gitu kan. Meskipun mungkin awalnya sakit, tapi ketika ngisi ya tetap semangat juga gitu kan ya, tetap semangat. Jadi sembuh akhirnya kan gitu. Sembuh pada saat ngisi gitu ya. Wah ini patut dicontoh gitu ya. Kalau hanya alasan kehujanan, alasan sakit masuk angin, wah itu sudah nggak masuk. Dan itu sudah kalau masalah hujan itu sudah berdiri MTA sudah garis kan hujan bukan halangan. Ya hujan bukan halangan betul. Karena kita tahu yang namanya hujan itu kan semua mengharapkan adanya hujan. Nah, kalau kita hujan diharapkan aja dihalangan kan kewalik-walik kan gitu. Bisa ada mantol, bisa ada payung dan sebagainya kan bisa diupayakan lah gitu ya. Atau kalau kehujanan cuman basah nanti kan bisa ganti kan gitu ya. Dan saat itu jangan dibayangkan seperti sekarang ya mantol banyak itu enggak. Jadi kadang-kadang berangkat ke cabang itu tanpa mantel apapun sampai di cabang itu basah kuyup. Dan ngisi tidak ada sekarang betul kan ganti dulu tidak yang ngisi dalam keadaan basah seperti itu ngisi sampai selesai kan pulang ya masih dalam keadaan basah kan biasa seperti itu terjadi saat itu ya karena memang kondisi ya karena memang mantel saat itu belum banyak kan itu ya ada tapi belum banyak kan dalam kondisi cabangnya juga masih ya sangat ya miskin lah katakan itu cabang juga gitu. Luar biasa ini.
patut dicontoh gitu ya. Dengan kondisi yang semacam ini hujan, sakit sedikit saja itu bukan halangan gitu ya, untuk melancarkan dakwah ini begitu. Maka kalau sampai sekarang saya katakan kalau guru daerah sekarang, termasuk saya sendiri sekarang masih mengeluh, itu kebangetan. Nah, dulu kan kalau sekarang kan sudah pakai mobil, kebanyakan dijemput pakai mobil semua. Wah, sudah ada. Nyaman, sudah dulu, enak gitu ya. Dulu itu pakai kendaraan sendiri, bukan kendaraan sendiri, kendaraan pinjaman. Jadi saat saudara kita punya kendaraan, itu yang pinjam itu genti-genti ke sana kemari, betul-betul berkah kendaraan dulu. Iya. Jadi banyak orang yang memakai gitu kan. Iya, jadi berkah gitu. Iya. Hanya satu gantian-gantian. Jadi kendaraannya nggak pernah istirahat. Wah, nggak pernah istirahat. Yang punya pun hampir nggak pernah pakai. Yang punya nggak pernah pakai gitu ya. Tapi justru bekahnya di situ ya, salah gitu ya. Alhamdulillah juga. Itu luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ini ya. Maka pernah suatu kejadian karena ya tadi ya lumayan jauh kan dari sampai ke Gunung Kidul sana. Itu naik kendaraan sendirian kan, buku ada pendamping belum ada, sendirian. Waktu itu kemudian ya karena halangan lah, saat jatuh di jalan, kendaraannya rusak parah, lampunya habis, tapi ternyata masih bisa hidup. Akhirnya saya selalu bisa hidup sampai ke Majelis. Akhirnya bisa mengajar, tidak masalah. Walaupun ya babak belur. Tapi motornya masih bisa digunakan, masih bisa jalan iya, gitu ya. Walaupun remuk. Itu. Sampai seperti itu. Maka kalau sekarang pakai mobil masih mengeluh itu kebangetan gitu ya, kebangetan sekali pokoknya. Baik luar biasa ini. Baik, semakin menarik ini perbincangan kita kalau kita bisa bicara sejarah begitu ya. Ini tentu menjadi motivasi untuk saudara-saudara kita saat ini begitu ya. Dan pendengar di manapun Anda berada, kita lihat dulu Set untuk memberikan informasi. Pendengar di manapun Anda berada, pastikan masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Silahkan tinggalkan komen Anda, pertanyaan Anda, baik di telepon langsung atau WA, SMS, atau juga di YouTube. Silahkan untuk bertanya langsung dengan beliau Ustadz Ahmadi. Pendengar di manapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Kesempatan pagi hari ini tentu masih di program Manjada Wajada, dan masih bersama Ustadz Ahmadi di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang dakwah MTA dari masa ke masa begitu ya. Dan beliau alhamdulillah sampai saat ini dari awal MTA berdiri gitu ya, masih menangi ya kalau istilah Jawanya itu, menangi keberadaan dakwah Majelis Tafsir Al-Qur'an. Kemudian Ustadz, dari perkembangan awal yang memang bisa dikatakan banyak rintangan serba sulit begitu ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini perkembangannya luar biasa begitu. Alhamdulillah. Ini bagaimana yang dirasakan gitu ya Ustadz ya? Jadi sekali lagi kita tidak boleh pesimis kan begitu. Karena yang kita lakukan ini, bahasa beliau dulu ya. Jadi saudara berbuat itu melanjutkan tugas Rasul. Jadi dakwah tugas Nabi kan. Jadi dakwah tugas Nabi dan Rasul. Jadi kalau kita berdakwah itu berarti melanjutkan tugas Nabi dan Rasul. Itu tugas yang sangat mulia. Dan jangan heran, Nabi Rasul yang terbaik, orang yang tidak punya dosa itu pun dihalangi, dirintangi, bahkan disiksa, tidak sedikitnya dibunuh. Nah, kalau kita ini orang apa toh? Sudah orang yang tidak genah kan itu, kok menyampaikan dakwah? Kalau dirintangi wajar, dikatakan mana wajar kan itu, karena memang kita banyak kekurangan. Nah, sehingga jangan kecil hati kalau kita waktu menyampaikan dakwah ada suara-suara yang tidak ngenakan itu, tidak sumak itu wajar saja. Kita Nabi saja dibegitukan gitu loh ya, Nabi aja. Jadi ya, akhirnya kita kan semangat, kan tidak ada minder takut, tidak, apapun yang bisa kita sampaikan semaksimalnya. Yang penting jangan sampai keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Itu saja beliau pesankan gitu. Ya pokoknya terus semangat terus begitu ya. Dengan perkembangan yang ada sampai saat ini disyukuri begitu ya. Jadi lagi ini perbuatan yang sangat mulia karena sebagai pelanjut dakwah Nabi kan begitu.
melanjutkan tugas dari Nabi untuk berdakwah gitu kan, menyebarkan pelajaran-pelajaran ke berbagai penjuru gitu. Dan alhamdulillah apalagi sekarang dengan adanya kemudahan media gitu kan, bisa menyimak, bisa menyaksikan, kemudian bisa mendengarkan dakwah-dakwahnya begitu kan. Ini juga termasuk kemudahan, betul kemudahan dari Allah. Itu saya ingat betul apa yang dikatakan oleh Ustaz dulu tentang radio ini ya. Jadi coba saudara pikirkan, kalau saudara dakwah langsung itu kira-kira dapat berapa orang satu hari, 1 minggu, 1 bulan. Harus datang sampai apalagi keluar pulau sana, kira-kira bisa enggak? Tapi dengan radio itu seluruhnya bisa diterima, ditangkap kan gitu. Itulah nilainya radio luar biasa, luar biasa. Jadi andai kata-kata kita uang kita untuk jalan ke sana kemari itu dikumpulkan untuk beli radio itu, enggak seberapa kan itu. Itulah jadi luar biasa. Jadi kalau katakan saya bicara di sini dari Merauke bisa mendengarkan, bisa langsung mendengarkan. Nah, coba kalau saya berangkat Merauke berapa nilai uang yang harus kita keluarkan? Itu belum tentu ketemu kan itu. Ketemu aja belum tentu. Ketemu belum tentu, diterima juga belum tentu. Gitu. Tapi dengan radio, dengan televisi kita luar biasa. Maka kita harus siap lah untuk membiayai untuk radio dan televisi kita dengan berapapun, insya Allah tuh sangat mulia betul kan. Insya Allah begitu ya. Ya karena dengan kemudahan ini dakwah bisa diterima. Kan, gitu. Dakwah bisa meskipun ada yang mungkin awalnya tidak suka atau apa, tapi ternyata dengan tidak suka masih mendengarkan terus. Kan itu, Bahkan ada yang kemarin ada cerita langsung dari salah satu dulu dia kan dia seorang bengkel kendaraan itu. Dia paling benci dengan radio MTA. Gitu. Iya. Nah, kebetulan tenaganya itu warga MTA. Wah, itu sudah kalau udah ketemu sambil kerja itu udah unek-unek anak karu-karuan. Tapi akhirnya dia penasaran. Akhirnya dia beli radio. Dia kalau malam dikeloni radionya. Istrinya semua tidak dengar. Akhirnya ngaji. Liku-liku ya gitu. Liku-liku saudara kita yang kenal dengan kajian ini ya berawal dari tidak suka banyak gitu kan. Banyak sekali. Berawal dari tidak suka tapi tidak suka terus menjadi penasaran. Tadi kalau bahasa beliau dulu karena mereka belum tahu saja. Itu tadi ya. Nanti kalau sudah mereka tahu akan mencintai kita. Bahasa beliau itu luar biasa. Belum tahu, ketika nanti tahu ya akan mencintai, akan semakin dekat gitu kan. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian berikutnya ada pertanyaan ini, Ustaz. Kita bacakan dari Pak Asep yang ada di Bandungan. Semoga Ustadz dan kru Persada FM selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mendengar kisah lika-likunya perjalanan dakwah di MTA, saya sangat terharu, Ustadz. Semoga Ustadz Ahmadi selalu sehat dalam lindungan Allah agar tetap terus berdakwah buat umat. Amin. Semoga saya bisa istiqomah ikut kajian di MTA sampai akhir hayat. Amin. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan. Wah, ini. Jadi tadi kembali ya pesan Al-Ustaz saja bukan saya benar Ustaz. Jadi kalau kita ngaji kan itu, jadi apalagi kita menyampaikan kajian dan itu tidak bisa kita ngaji sendiri tidak bisa. Nabi mengatakan balughani walau ayat. Kita tahu satu ayat kita sampaikan kepada orang lain, ini memang keluarga kita kan gitu. Kalau kita tahu bukan kita pakai sendiri, otomatis kan kita ya ngaji ya menyampaikan itu pasti. Dan Nabi katakan tuh sebaik orang kan yang belajar dan mengajarkan Al-Quran kan itu. Maka ya kita semaksimalnya. Dan itu pasti orang mengaji kebenaran itu rintangan, halangan itu mesti ada. Pasti gitu. Pasti. Jangan kita tadi berharap mulus. Oh tidak, itu tidak akan terjadi. Itu sunatullahnya seperti itu. Karena tidak ada satupun nabi rasul yang tidak dihalangi oleh umat, tidak ada. Termasuk nabi kita kan begitu. Apalagi kita sebagai pelanjutnya yang tadi saya katakan kita tuh mau ngopo toh kan itu ya pasti ya gitu. Apalagi kita punya latar belakang yang tidak cetok kan itu ya itu hal wajar saja. Wajar gitu. Bahkan mungkin ketika kita ngaji kok ternyata lurus mulus saja ini mungkin ada masih ada sesuatu nih Pak. Jangan-jangan kita kurang serius gitu. Termasuk Ustaz Soekarno mengatakan jadi ada pengajian kok tidak pernah ada reaksi dari masyarakat. Tanda tanya sing diulangnya bener apa salah? Bahasa bilu kan bahasa Soekarno kan itu. Tanda tanya. Tapi kalau kita ngaji kok dapat reaksi insya Allah bener. Bener berarti gitu. Jadi malah bersyukur kan. Dan bersyukur dan itu akan semakin memperteguh dan memperkuat gitu kan.
keimanan kita dan bukti kesungguhan kita ya pada saat ketika mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan itu gitu. Dari setiap perkembangan yang ada di masing-masing daerah, ketika ujiannya itu luar biasa, biasanya mereka akan semakin kuat nih. Dan perkembangan luar biasa. Malah perkembangannya coba luar biasa. Kita lihat yang namanya dulu Bluro. Betul. Ketika berdiri, wah itu geger doyong kan gitu. Nah sekarang sudah berapa belas cabang perwakilan sudah luar biasa kan berkembangnya. Jadi, karena mereka awalnya belum tahu, sekarang menjadi tahu kan. Karena dapat reaksi akhirnya terjadi masalah kan semua banyak orang tahu. Ada apa toh. Dari orang yang bertanya ada apa toh. Nah itu mereka yang mulai masuk dan ngaji bareng gitu. Ya itu yang terjadi. Jadi maka kita tidak boleh kecil hati kalau ada dirintangi, dihalangi, enggak. Itu wasilah untuk berkembang. Wasilah untuk berkembang gitu ya bahasanya, wasilah untuk berkembang. Nah kemudian yang menjadi pesan untuk para kader Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh penjuru Indonesia ini apa ini Ustaz? Dengan perkembangan pengajian yang semacam ini luar biasa begitu ya. Ya saya selalu ingat juga pesan satu Khalid yang terakhir juga gitu. Jadi kita jangan sampai lupa bahwa kita ini bisa seperti ini ya karena Quran Sunnah saja. Bukan karena kita yang pandai, bukan. Kita ini bukan orang kaya, bukan orang pandai, bukan tidak. Bayangkan kita itu kalau orang-orang biasa atau orang-orang desa-desa yang cakalannya pacul bukan pulpen kan itu. Tapi luar biasa. Karena apa? Quran dan Sunnah yang menjadikan kita seperti ini. Itu yang menjadi kuncinya begitu ya. Tapi kalau sudah kita mulakan Quran ditinggalkan, sudah nanti tidak ada apa-apanya sudah. Jadi kekuatannya di Quran dan Sunnah. Jadi memang pesan untuk seluruh warga Majelis Tafsir Al-Quran atau yang mendengarkan pengajian Majelis Tafsir Al-Quran, kuncinya ya itu dua harus dipegang. Betul, ketika itu dipegang kuat, insya Allah semuanya juga akan menjadi kuat ya. Insya Allah. Oh, luar biasa ini. Kuncinya kalau itu dilepas ya nanti sudah hilang kan. Hilang. Apapun lah pokoknya itu semakin turun bisa jadi begitu ya. Karena itu tidak bisa dipegang dengan kuat. Maka pesan itu penting sekali untuk saudara-saudara kita semuanya, warga Majelis Tafsir Al-Quran, simpatisan yang saat ini menyimak, mendengar begitu ya. Peganglah kuat itu gitu. Kemudian Ustadz, saat ini kita kan siaran di program acara Manjada Wajada begitu. Bagaimana ini Ustadz mengartikan makna dari Manjada Wajada dari segala sendi kehidupan ini Ustadz? Ya kalau dari segi arti bahasanya saya akan jelaskan. Man siapa, jada sungguh-sungguh, wajada akan sampai. Jadi setiap yang dilakukan dengan istiqomah, mujahadah pasti akan sampai. Apapun itu. Jadi kalau kita kehilangan kesungguhan, ya nama tidak sungguh-sungguh kan sakar PDW itu tidak akan sampai. Maka dengan kesungguhan ini apapun yang kita alami di rintangan semua akan selesai kan, mesti akan selesai. Tapi dengan ada kesungguhan dan istiqomah. Istiqomah itu sangat penting. Dengan istiqomah akan mengundang kebersamaan Allah. Itu Allah katakan seperti itu. Jadi dengan kesungguhan kemudian istiqomah ini akan mengundang kebersamaan Allah. Kalau sudah bersama Allah tidak ada yang tidak bisa, semuanya itu pasti selesai kan itu. Kesungguhan. Kesungguhan ini menjadi kunci juga begitu ya. Ketika kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah ya dengan sungguh-sungguh ya insya Allah. Perkembangan dari lini kehidupan warga Majelis Tafsir Al-Quran juga insya Allah akan tercapai juga. Dan ini penting juga untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita semuanya. Dengan perkembangan dakwah yang sedemikian luar biasa ini, biasanya kan banyak sekali ujian-ujian yang mungkin akan dialami gitu. Nah ini apa yang mungkin menjadi pesannya gitu? Ya sebenarnya ujian itu hanya satu yang paling berat. Apa itu? Menghadapi dunia. Iya itu saja. Maka kalau kita ingat kembali tafsir yang brosur yang terakhir yang terbit yang kemarin ke-8 ini ya. Hidup sudah mati ini. Yang 8 ini. Bahkan itu dari hadis yang pertama, hadis yang pertama kan gitu. Jadi kenapa kita lalai ini karena satu saja. Karena dunia kan itu. Maka Rasulullah berpesan badiru bil amal. Jadi segera berbuat kebaikan. Jangan kesempatan dilalaikan karena ini
luar biasa. Saat ini kan Masya Allah Rasulullah kan fitanan ini akan muncul fitnah, ujian, cobaan, godaan luar biasa. Dan itu godaan dunia. Rasulullah katakan semua itu karena godaan dunia. Lah dunia itu kan sangat menyenangkan kan begitu. Nah, maka tidak sedikit Masya Allah dari saudara kita, termasuk mungkin diantara kita juga kan itu. Pada awalnya Masya Allah di perjuangan sungguh-sungguh, kemudian karena kesungguhan Allah memberikan dunia. Lah mulai di situ melindri kan itu, iya kan itu tes kan gitu. Tidak lama kemudian ucul. Iya, istiqomahnya hilang kan gitu, jadi mujahadahnya hilang kan itu. Nah ini maka kita semuanya yang Allah berikan pada kita ini kita syukuri, kita jaga betul gitu loh. Jadi kalau Allah berikan sesuatu kebaikan itu karena kita ada kesungguhan. Nah karena kesungguhan Allah berikan kebaikan malah kita lupakan itu. Akhirnya tidak bersyukur. Nah tidak bersyukur ya hilang kan gitu. Rasulullah katakan waling kafaran nadzabila sadid kan begitu. Ya, yang penting bersyukur begitu ya. Kemudian bagaimana kita cara menghadapi gitu ya, menghadapi perkembangan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran dari masa ke masa. Mungkin ini kan termasuk Ustadz Ahmadi juga pelaku sejarah begitu. Dari awal yang sedemikian rupa, kemudian sampai saat ini juga sedemikian rupa. Ini bagaimana Ustadz? Ya tadilah, jadi sejak awal saya katakan, jadi yang namanya dakwah itu sebagai kita melangsungkan tugas Rasulullah, tugas Rasul. Itu kalau kita pegang, jadi untuk pekerjaan yang sangat mulia, sangat mulia. Ini, nah, kalau kita pegang, kita naikkan Rasul itu Ustadz kan orang yang terbaik, pilihan Allah menyampaikan kebenaran, menyelamatkan umat. Itu pun rintangannya luar biasa kan begitu. Dan bukan rintangan yang kasar, yang harus pun juga begitu. Rasul akan diberikan harta, diberikan kedudukan. Ini kan godaan dunia. Godaan dunia. Tapi Rasul mampu menghadapi. Nah, kita akan hal seperti itu. Dunia akan menjadi penggoda setan yang paling kuat. Nah, bagaimana kita menghadapi itu semuanya? Jangan sampai karena dunia datang pada kita akhirnya dakwah berhenti. Jangan sampai terjadi. Ya gitu. Ya, artinya dunia bukan menjadi alasan lah begitu ya kita untuk berdakwah ketika nanti mungkin materi datang berlebih, ekonomi menjadi tinggi, kemudian dakwah meletre gitu ya, lemah. Justru akan semakin kuat gitu, harusnya semakin kuat. Dan untuk mendukung dakwah pun juga seharusnya semakin kuat gitu ya, tidak gitu. Semakin lemah. Nah ini pesan ya untuk saudara kita semuanya. Tidak terasa nih saat kita penghujung ini, barangkali yang terakhir ini kita berada di program Manjada Wajada ini yang tentu barang siapa yang bersungguh-sungguh nanti tadi ya insya Allah juga akan mendapatkan begitu ya ketika memang benar sungguh-sungguh. Apa yang terakhir Ustaz dipesankan kepada saudara-saudara kita semuanya, para pendengar, para pemirsa semuanya dengan keberadaan Majelis Tafsir Al-Quran dakwah yang sudah menyebar ke seluruh penjuru Nusantara ini Ustaz? Yang pertama sekali lagi saya selalu ingatkan sekalian pesan Al-Ustadz ini kadang-kadang kita akan lupa gitu ya. Kita sadar jadi tidak ada perjuangan yang lulus, tidak ada ini. Jadi ketika kita menyampaikan kebenaran dimanapun kapanpun pasti akan ada rintangan, halangan, itu pasti. Maka kalau kita dalam yang kebenaran itu kemudian kita mendapatkan itu semuanya, anggaplah suatu pupuk saja, pupuk. Jadi bukan menghalangi, tapi pupuk saja, penyemangat bahkan kan begitu. Nah ini, dan itu pasti. Dan kita tidak bisa mengingkiri di mana MTA baru berdiri mesti ada masalah-masalah. Kalau tidak ada, justru masih akan berkembang. Ya, berkembang. Maka termasuk kita juga gitu dalam kita melaksanakan Islam ini entah di keluarga, di kampung, dia ada nilai plus ketika dapatkan rintangan yang datang dari mereka kan tuh. Ya gitu aja. Ya, baik, luar biasa ini ya pesannya untuk saudara-saudara kita semuanya. Semoga kita seluruh warga Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh penjuru Nusantara ini bisa diberikan keistiqomahan begitu ya. Kesungguhan dan keistiqomahan itu juga kunci yang penting untuk semakin mengembangkan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh penjuru Nusantara. Terima kasih Ustadz ilmunya pagi hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat ini Ustaz dan selalu Insya Allah, memberikan amin. motivasi untuk saudara-saudara kita semuanya Insya Allah. untuk melanjutkan perjuangan ini begitu ya, meneruskan dakwah ini di seluruh penjuru Nusantara. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita di program Manjada Wajada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Orang yang dikehendaki kebaikan padanya adalah orang yang dipahamkan tentang agama. Ada produser Joko Santoso, Switzerman Anovika Akbar, dan saya Miftahul Firdaus undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persatuan.